Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi sekaitan dengan pertanyaan apakah penyusunan dokumen kurikulum 2013 menggunakan standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses atau SP yang lama atau yang baru. Apakah perumusan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka masih mengacu pada taksonomi Bloom atau tidak? Berikut adalah jawaban Pak Dr. Yogi Anggrayana dari Pusat Kurikulum Kemendikbudristek sekaitan dua pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhari, pengawas SMA Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan pertanyaan terkait regulasi. Ya, ini sudah saya susun redaksinya. Dalam penyusunan dokumen 1 KTSP kurikulum 2013 diperlukan dasar hukum, yaitu Permendikbud 20 tahun 2016 tentang SKL, kemudian Permendikbud 21 tahun 2016 tentang standar isi. Berarti implikasinya sekolah tidak bisa lagi menggunakan Permendikbud 20 dan 21 dalam menyusun kurikulum 2013 karena sudah disambut dengan regulasi yang baru. Nah, sementara di sekolah masih ada yang mau pakai kurikulum 2013. Bagaimana legalitas regulasi pengganti Permendikbud 20 dan 21 apabila sekolah masih menerapkan kurikulum 2013 ini, lalu pengesahannya oleh siapa? Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran dalam modul ajar itu masih menggunakan prinsip pemenuhan unsur ABCD, audien, behavior, condition, and degree, kemudian ditambah literasi, kemudian ditambah profil pelajar Pancasila, seperti merumuskan tujuan pada saat menerapkan KTS yang bersifat deskriptif, bukan normatif. Mohon diberi arahan karena sebagai dasar pengembangan instrumen validasi dokumen sebelum dokumen itu disahkan. Pertama, Ibu Bapak, standar yang terbaru ini kita desain segenerik mungkin agar bisa diacu baik kurikulum 2013 termasuk kurikulum Merdeka. Di dalam standar isi misalnya, yang selama ini dalam standar isinya menyebutkan kata adanya kompetensi dan kompetensi dasar, maka yang ada dalam standar isi yang terbaru itu hanya lingkup materi. Karena ini lingkup materi, jatuh ke dalam K13 menjadi kompetensi dasar, karena kompetensi dasar itu adalah kumpulan kompetensi dan lingkup materi. Ada materinya, kompetensi dasarnya dipilah dalam bentuk pengetahuan keterampilan, dipilah dalam bentuk kompetensi dasar. Jatuh ke kurikulum Merdeka menjadi capaian pembelajaran pun sama, kumpulan kompetensi dan lingkup materi. Jadi di standar isinya itu hanya lingkup materinya, jatuh ke K13 menjadi kompetensi dasar, jatuh ke kurikulum Merdeka menjadi capaian pembelajaran. Jadi memang sudah didesain bahwa ini bisa dirujuk oleh kedua kurikulum. Dalam standar kompetensi lulusannya itu pun Bapak secara prinsip sebenarnya bisa diajukan, dituangkan ke kurikulum 2013, bisa diturunkan ke dalam kurikulum Merdeka karena dia kemampuan general yang perlu dikuasai, yang selama ini itu sebenarnya kemampuan itu pun di K13 sudah dituntut, di kurikulum Merdeka pun sekarang didorong karena terkait nilai-nilai karakter, terkait membangun penalaran kritis, keimanan, ketakwaan, kegotong royongan, literasi, numerasi, itu di K13 kan diminta selama ini. Di kurikulum Merdeka diminta. Standar kompetensi lulusan itu generik yang bisa diacu baik kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Begitu pula apalagi standar isi ya. Nah, itu sekarang hanya memuat lingkup materi. Karena lingkup materi dikemas ke K13 menjadi kompetensi dasar,
Karena kompetensi dasar itu adalah kumpulan kompetensi dan lingkup materi. Jatuh ke kurikulum merdeka, capaian pembelajaran itu ada kompetensi, ada lingkup materi. Nah, materinya sama di K13 di kurikulum merdeka. Nah, ini kan di dalam strategi itu minimalnya. Di sini mungkin bisa jadi lebih banyak, di sini materi lebih sedikit, nggak masalah. Yang penting kan sama-sama materi data ada di K13 dan ada juga di kurikulum merdeka. Sehingga yang perlu kami sampaikan, standar terbaru ini, desainnya adalah bisa diacu baik K13, baik kurikulum merdeka. Jadi K13 mengajunya kemana? Ke standar yang terbaru. Baik K13 merdeka mengacu ke kurikulum, ke standarnya yang SKL-nya nomor 5, standar isinya nomor 7. Kita sudah sekarang termasuk PAUD sudah mulai menangkap. Sebenarnya standar itu diacunya oleh para pengembang kurikulum. Pengembang kurikulum ditetapkan ke dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan tidak langsung mengacu ke standar, tapi mengacunya kepada kurikulum. Jadi tahapannya standar dulu ditetapkan, dari standar oleh pengembang kurikulum diterjemahkan ke dalam struktur kurikulum. Nah, dari struktur kurikulum yang ditetapkan, baru satuan pendidikan mengacunya ke dalam kurikulum. Jadi tidak langsung loncat ke sana, sebenarnya loncatnya ke dalam kurikulum. Tidak langsung ke standar, tapi mengacunya kepada kurikulum. Nah, di tim kurikulum lah yang perlu memastikan dia selaras dengan standarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan rumusan tujuan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran kebetulan sekarang dalam standar prosesnya kita pertegas apa itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah merupakan kumpulan kompetensi dan lingkup materi. Dengan kata lain, merumuskan tujuan pembelajaran minimalnya hal itu cukup ada kompetensi terlihat dari kata kerja, lalu ada lingkup materi atau konten. Jadi merumuskannya kalau mau selaras dengan nanti standar prosesnya ya cukup kompetensi dan cukup lingkup materi. Karena diterjemahkan tujuan pembelajaran adalah sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Jadi kalau selama ini kan mengacunya kok ada behaviorism mengacu tujuan itu merumuskan ada audit, behaviorism, condition dan degree gitu ya. Lalu menurut Anderson cukup kompetensi dan cukup materi. Nah, kita kebetulan rujukannya langsung saja ke standar proses nanti. Tujuan pembelajaran itu cukup memuat kompetensi dan materi. Itu ya. Kalau di tingkat kampus tujuan kok harusnya ABCD ya. Kalau itu kan berpandangannya kepada behaviorism. Behaviorism memang merumuskan tujuannya ada UD dan lain-lain. Kalau kami ya sekarang kita acuannya ke dalam regulasinya. Regulasi yang dikeluarkan terkait rumusan tujuan dalam standar proses adalah cukup memuat kompetensi dan muat terkait dengan materi. Itu terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.